Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke Henry Munif Podcast. Hari ini kita mendapat tamu istimewa yang sangat luar biasa, seorang ulama yang hari ini betul-betul bisa memberikan inspirasi kepada umat, menyatukan umat dengan berbagai kalangan, dan kita sangat berbahagia sekali pada hari ini ya kita kedatangan Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Berbahagia sekali bisa hadir di Henry Munif Podcast Ustaz. Masya Allah. Ini adalah podcast yang kedua setelah Dr. Salim Segaf Al-Jufri Barakallah. yang duduk persis di posisi Ustaz saat ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang Ustaz. Ada Ya. dua hal yang sebetulnya di Henry Munif Podcast ini kita bahas. Yang pertama tentang pendidikan. Dunia pendidikan ya. Kebetulan saya adalah pembina Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau Masya Allah. yang dahulu memulainya dengan 10 orang di Ramadan 2010. Satu orang saja yang sanggup bayar, 9-nya yatim duafa fakir miskin. Masya Allah. Salah satu ditanya oleh Ustadz Rashid yang hari ini Ketua BWI Provinsi Riau, sebagai Ketua Yayasan, saya sebagai pembina. Ustadz Munif, ini kira-kira bagaimana nih? Dari 10 orang yang daftar, satu orang yang sanggup bayar. Akhirnya setelah itu saya bilang, saat kita masih ingat kan, ada satu sabda Nabi mengatakan innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kita coba buktikan. Alhamdulillah hari ini sudah 900 orang Ustaz. Masya Allah. Dan sudah 3 lantai gedungnya, dan alhamdulillah sudah ada PAUD, TK, IT, SD, IT, SMP, IT, bahkan SMIT Al-Fikri hari ini. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua kita bicara tentang kewirausahaan Ustaz, tentang bisnis. Bagaimana membangun spirit kewirausahaan di kalangan umat dan bangsa Indonesia hari ini. Saya juga adalah Ketua Umum Forbis Riau. Masya Allah. Bersamaan hampir sama dengan Al-Fikri. Kita mulai bulan Juli dan September 2010 saya memulai Forbis. Alhamdulillah sekarang udah 12.250 UMKM seprovinsi Riau. Barakallah. Dan alhamdulillah podcast ini akan berbicara tentang pendidikan dan kewirausahaan. Dan kita berharap nanti Ustadz sebagai ulama yang barangkali bisa memberi nasihat dalam menerima podcast ini agar kedua hal ini terkait pendidikan dan kewirausahaan ini bisa memberikan motivasi pada pendengar dan pemirsa Henry Munif Podcast. Barangkali kita akan langsung saja akan mendengarkan dari Ustaz Abdul Somad. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya amat sangat senang bisa bersilaturahim dengan Ustadz Henry Munif yang sampai tidak ingat kapan terakhir saya datang menemui beliau. Dan hari ini panjang umur, sehat badan, di bulan berkah bisa berkunjung, bisa bertatap muka, membicarakan yang baik, di waktu yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuat kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin, amin. Apalagi memang tema yang Ustadz angkat adalah tentang pendidikan dan kewirausahaan, ekonomi umat. Jadi saya di mana-mana tausiah yang saya fokuskan itu 3. Yang pertama islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan. Masya Allah. Anak-anak mesti dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Islamic boarding school, Islamic full day, pondok pesantren. Karena saya lihat perbaikan umat ini mesti lewat pendidikan. Saya motivasi yang punya kemampuan supaya mewakafkan tanah, supaya ketemu antara orang yang punya ilmu tapi tidak punya tempat dengan orang yang punya tempat tapi tidak punya keilmuan. Bagaimana mereka ini berkolaborasi, akhirnya lahirlah sekolah-sekolah Islam. Yang kedua, islahul tarbiyah, islahul iqtisad, perbaikan ekonomi. Maka selalu saya sampaikan belanja ke warung tetangga, bangkitkan ekonomi umat. Bagaimana Nabi SAW itu bahwa dia sebagai seorang bisnismen, selalu saya angkat cerita tentang selesai sholat, idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wa bataghu min fadlillah, carilah karunia Allah.
Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat imannya, kuat ekonominya, kuat ilmunya, khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Islahut tarbiyah, perbaikan ekonomi. Islahul iktisad, perbaikan islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan. Islahul iktisad, perbaikan ekonomi. Yang ketiga poin, islahus siyasah, perbaikan politik. Jadi saya tidak membawa nama partai, tidak membawa nama orang, tapi saya selalu mengatakan umat ini dari bawah diceramahi dengan khutbah, dengan tausiah, dengan ceramah, tapi dari atas dia diikat dengan hukum. Siapa yang membuat undang-undang, siapa yang membuat perda, siapa yang membuat perbub, pergub, perwako, itu adalah ulil amri. Jadi kalau orang sholat tidak memilih orang sholat, maka orang yang berzina, mohon maaf, pemabuk, pemakai narkoba, koruptor akan memilih orang yang sama dengan dia. Maka jangan heran kalau yang duduk itu adalah pecandu narkoba, karena orang sholat tidak memilih. Padahal dia tinggal di negara demokrasi. Kita tidak lagi tinggal di negara Islam, tidak di sistem monarki kerajaan. Berarti umat Islam jangan golput saja. Ya, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Jadi tiga itu yang selalu saya sampaikan di mana-mana. Mau acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, menyambut jamaah haji, melepas jamaah haji, halal bihalal. Selalu 3 poin itu yang menjadi Pertama tadi pendidikan, Ustaz, ya? Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Kait mengait. Ya. Kenapa umat Islam ini lemah? Seperti buih di tengah. Saya ingin merubah kerumunan menjadi kekuatan. Jangan hanya sekedar berkerumun, maulid, sholawat, habis itu selesai. Sementara suara kita dipakai orang lain. Nah, itu. Jadi kalau Ustadz, makanya di awal pembicaraan Ustadz sebut Ustadz konsen pada pendidikan dan ekonomi. Yang ketiga juga sebetulnya, Ustaz. Hari ini bincang kita di 2 poin ini. Kita di 2 poin. Allah. Baik. Karena podcast ini memang saya fokus ke wilayah yang mungkin selama ini orang tidak mengenal saya sebagai seorang pembina yayasan pendidikan. Dan tidak banyak juga yang mengenal saya sebagai ketua umum Forbis Riau, Ustaz. Nah, jadi salah satunya kehadiran Ustaz ini ya, kita ingin berbincang 2 hal tentang pendidikan dan ekonomi. Mungkin tentang yang ketiga ini mungkin di lain kesempatan. Insyaallah. Insyaallah. Terkait dengan pendidikan, Ustaz. Kalau kita lihat situasi hari ini, memang kesadaran tentang pendidikan saya lihat sudah cukup banyak. Jadi lembaga tahfiz Quran, rumah tahfiz Quran dan sebagainya, dan spirit untuk itu muncul sangat luar biasa. Dan ini kalau kita melihat ya, barangkali apa pesan Ustaz lah terkait dengan kerumunan itu menjadi kekuatan terkait dengan masalah pendidikan ini seperti apa, Ustaz? Keluhan masyarakat pendidikan Islam ini mahal. Kenapa pendidikan Islam itu mahal? Karena semua ditanggung oleh wali murid. Jadi kalau seandainya wali murid itu hanya menanggung makan, tempat tinggal, dan gaji guru, itu tidak terlalu berat. Di awal itu dia sudah terlalu berat karena uang bangunan pun dia juga yang nanggung. Dan tidak sedikit orang-orang yang hijrah dari dunia hitam, ketika dia bertaubat, saya sudah tinggalkan properti Pak Ustadz. Terus sekarang saya pindah ke pendidikan. Dia tidak menghidupkan pendidikan. Dia hanya berpindah dari jualan rumah ke jualan sekolah. Jadi ini merusak pendidikan. Maka saya selalu sampaikan, kalau belum bisa membuat pendidikan gratis, maka paling tidak cukupkanlah uang sekolah anak itu tadi. Makanya hubung kait dengan Ustadz Henry Munib, Ustadz ada lembaga pendidikan, tapi ada lembaga kewirausahaan. Kewirausahaan ini yang menopang pendidikan. Karena kalau tidak, siapa yang bisa mengecap pendidikan yang mahal itu? Jadi di awal, jadi akhirnya dia akan masukkan juga lah ke SD, ke SMP yang masuk jam 8 pagi, pulang zuhur, hanya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, dia cabut, banjir, asap, libur, guru tidak datang. Kalau sekarang dia kelas 1 SMP di tahun 2022, berarti di 2032 dia sudah tamat S1. Yang SMP yang sekarang, yang SMP, yang cabut, yang ngelem, yang ke mall, yang nggak belajar agama itu, bukan merendahkan, saya mau bercerita tentang fakta.
Maka 10 tahun akan datang, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Inilah yang akan menjadi calon pemimpin, pengacara, dokter spesialis, politikus. Apa yang bisa kita harapkan? Kalau mau melihat Indonesia hari ini, maka kita lihatlah pendidikan. Bercerita Kota Pekanbaru, penduduknya 1.200.000. Coba kita cek di Dinas Pendidikan, berapa angka usia SMP SMA. Dan berapa ketersediaan sekolah Islam. Dari mulai yang model metode sekolah salafiyah, yang dimaksud dengan salafiyah baca kitab kuning. Kemudian yang khalafiyah, pondok pesantren tapi modern. Kemudian model full day, sekolah terpadu, ada tahfiznya, tambah 5 pelajaran agama, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Yang paling minim, model keempat adalah sekolah umum yang memasukkan pendidikan agama Islam. 1 jam atau 2 jam. Di situ fikihnya, di situ akidahnya, di situ akhlaknya. Mau jadi apa? Yang kebanyakan mengambil yang keempat ini, yang paling minim ini. Karena ini yang paling murah. Ditambah lagi ekonomi umat sekarang. Dengan melambungnya harga minyak goreng, BBM, ditambah lagi beban yang begitu berat untuk makan aja susah. Dia kalau mau masukkan anak pesantren, dia akan mengeluh biaya bangunan ini segala macam. Akhirnya mau tidak mau, mesti ada yang mengalah. Dan yang mengalah itu bukan makan, yang mengalah itu pendidikan. Karena makan tidak bisa ditahan. Akhirnya makan tetap berjalan, pendidikanlah yang mengalah. Padahal pendidikan adalah investasi masa depan. Jadi kalau umat Islam mau konsen umat ini ke depan baik, maka pendidikan kita mesti baik. Jadi saya sekedar informasi dari 9 orang yang saya sampaikan di Fikri 2010 itu saya. Sekarang udah 108 yang kita beri beasiswa. Dari 900 itu ada 108. Dan kita memang concern bagaimana pendidikan ini betul-betul tidak ada orang miskin yang tidak diterima di Al-Fikri. Jadi kalau ada orang punya tanah, dia ingin membuka lembaga, berarti dia bisa studi banding atau minta buatkan pelatihan ke Ustadz Henry. Siap, insya Allah. Alhamdulillah, lahan kita ada 1,9 hektar. Lokasinya pun cukup strategis. Kalau dari airport tuh lebih kurang sekitar 10 menit atau 15 menit paling kalau macet misalnya. Ya, karena kan ada orang yang punya kemampuan finansial tapi dia punya hardware, perangkat kerasnya, tapi perangkat lunaknya, kurikulum, guru, manajemen dia tidak punya. Maka dia mesti belajar. Satu lagi, ada orang yang alumni pesantren, alumni Timur Tengah, punya basic pendidikan, tapi tidak ketemu di mana mau mengajar. Mengejar tes CPNS, atau menjadi honorer di sekolah yang benarnya sekolah ini hanya profit oriented. Tidak punya visi misi pendidikan sama sekali. Justru sekolah-sekolah ini merusak pendidikan. Jadi apa yang Ustadz Henry Munib tawarkan bukan wacana. Saya yakin podcast ini membuka pikiran baru buat kita. Kedua kelompok manusia tadi, kelompok yang mampu tapi tidak punya kemampuan di bidang pendidikan, satu punya ilmu tapi kurang di bidang ekonomi, maka ini bisa berkolaborasi, dipertemukan, saling mendukung, saling menguatkan, maka terselamatkanlah umat ini. Alhamdulillah. Jadi memang kehadiran Ustaz Somad ini memberi inspirasi, Ustaz, karena memang hari ini kita sedang mencoba para kawan-kawan yang pengusaha ini untuk ada sentuhan, Ustaz, agar pedulian terhadap dunia pendidikan. Kenapa kemudian podcast saya ini memang fokus pada 2 hal itu. Pendidikan, kita hadirkan untuk para ulama, kita hadirkan juga para rektor, Ustaz, jadwalkan untuk mengisi di sini, dan juga orang-orang yang concern di bidang pendidikan, dan juga kita menghadirkan juga para umaro, Ustaz. Yaitu Pak Gubernur ya, insyaallah Pak Samsuar sudah siap pulang dari umroh nanti, dia akan hadir di podcast ini untuk memberikan juga, kita ingin tahu bagaimana pendidikan di Provinsi Riau seperti yang Ustaz Somad sampaikan. Dan para pengusaha ini, para owner bisnis itu memang kita jadwalkan untuk podcast dengan kita. Ya, mungkin saran Ustaz, kita masuk ke tema kedua, bagaimana membangun ekonomi umat ini, Ustaz. Artinya bagaimana membangun kerumunan menjadi kekuatan dalam konteks para pengusaha dan para entrepreneur. Yang pertama, tentu saja yang kuat itu adalah akidah. Jadi kalau ada 2 kotak, kotaknya sama, yang dibuat oleh sekolah yang sama,
Satu kotak tulisannya sumbangan, satu kotak lagi tulisannya sodakoh. Maka yang banyak ngisi sodakoh. Kenapa? Karena sumbangan ini tak ada sentuhan agama. Sedangkan sodakoh ini apalagi ada ayatnya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, seperti satu butir ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir cabang, wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi sesuatu yang dengan sentuhan agama dia ke hati. Jadi kalau orang meyakini bahwa ekonomi ini udah ditetapkan Allah, kita tidak perlu berusaha, tawakal saja, ada satu kekeliruan kebanyakan orang. Sebelum dia hijrah, sebelum taubat, semangat bisnis. Tapi setelah taubat, akhirnya hanya duduk di masjid, meninggalkan. Kalau ditanya, gimana bang rukunya, gimana usahanya? Saya sudah tinggalkan itu semua, Pak Ustaz. Itu sudah, itu zaman jahiliyah. Ini salah secara akidah. Jadi kalau kita lihat dalam ucapan Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau di zaman jahiliyahnya dulu manusia pilihan, setelah Islamnya tetap jadi manusia pilihan. Dengan bidang yang sama. Dengan bidang yang sama. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam panglima perang. Dialah yang menyerang Nabi pada perang Uhud. Berputar dari belakang. Tapi setelah dia masuk Islam, dia tetap jadi panglima perang. Tidak meninggalkan itu. Khalid bin Walid tidak duduk di Taman Raudhah menunggu malaikat maut datang. Begitu juga Abdurrahman bin Auf, pengusaha bisnismen, ketika dia pindah dari kota Makkah, mengulang lagi hidup dari nol, dipersaudarakan Nabi dengan sesama bisnismen supaya ngomongnya tuh match. Ketemu dengan Sa'ad bin Rabi'. Maka Imam Bukhari tertarik dengan persahabatan mereka ini, dibuatlah satu bab di dalam Sahih Bukhari, bab seorang sahabat menawarkan istri dan hartanya kepada saudaranya. Bercerita tentang Sa'ad bin Rabi' mengatakan, Abdurrahman bin Auf ini waktu itu poligami, belum turun ayat masna wa thulatha wa ruba'. Poligami tanpa batas. Kau pilih istri saya ini mana yang kau suka, nanti saya ceraikan, habis iddahnya nikah denganmu. Rumah saya ini pilih mana yang kau suka, ambillah. Tapi saat itu kata Abdurrahman bin Auf, dullani ala suqikum, tunjukkan saya mana pasar kota Madinah. Dan Ustadz Syafi'i Antonio dalam buku ensiklopedia ekonomi Islam, beliau bercerita tentang harta warisan Abdurrahman bin Auf selama di kota Al-Madinah Al-Munawwarah itu luar biasa sekali, triliunan. Jadi apa maknanya? Mereka tidak meninggalkan usaha, yang ditinggalkan itu ribanya, curangnya. Nah sekarang banyak umat ini begitu dia taubat, hijrah, ditinggalkan semuanya. Akhirnya itu diambil orang. Jadi kalau Indonesia ini ekonominya dipegang segelintir orang, bisa dihitung dengan jari, hanya 10 jari. Maka ketika 10 orang ini lari, atau 10 orang ini tumbang, maka runtuhlah Indonesia. Tapi kalau kekuatan ekonomi ini, kekuatannya adalah kekuatan umat, setiap person itu punya kemampuan, maka kita sedang menjaga NKRI. Kalau NKRI ini mau tidak bisa didikte orang, tidak bisa diintervensi orang, kita mapan secara ekonomi, baru kita kuat. Jadi kalau di mana-mana saya tausiah ceramah, jamaah itu datang bawa keripik, bawa kerupuk, bawa kopi, bawa macam-macam, bawa gula merah. Kebetulan ini ada kopi kan, kita boleh cicipi sambil kita santai dulu. Ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Henry Munif Podcast akan kembali sebentar lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kita cicipi dulu Ustaz. Bismillah. Ya, okay, bismillah. Kita akan lanjutkan perbincangan kita yang seru ya, luar biasa ya, dengan Ustaz Abdul Somad ya. Jadi Ustaz, ini ada satu pertanyaan yang mungkin sebelum masuk ke tema yang nanti kita akan diskusikan dengan tema terkini, tentang peci merah Ustaz Abdul Somad. Ini ada yang pesan ke saya nih. Kira-kira maknanya apa? Mungkin boleh Ustaz jelaskan kepada pemirsa Henry Munif Podcast. Nah, ini ada tema dan spirit apa di peci merahnya Ustaz Abdul Somad. Masya Allah. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diundang jawara-jawara Betawi. Diberilah peci merah ati, merah maron.
Jadi setelah saya pakai, pertama kalau kita diberi orang, itu tidak boleh kita simpan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah tunjukkanlah. Jadi kalau kita tunjukkan, dia tonton, senang hati dia. Perbuatan yang simpel sederhana tapi mengesankan, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Menyenangkan hati orang tuh simpel saja. Kita pakai aja yang dia kasih. Waktu dia tonton, berlinang air matanya, haru dia doakan kita. Mungkin itu yang mengantarkan kita ke surga Allah SWT. Jadi poinnya bahwa saya dikasih, lalu saya pakai, saya menyenangkan saudara saya. Kemudian saya lihat di beberapa video, saya pakai peci hitam dengan merah hati ini, lebih hidup warnanya. Nah, jadi saya suka. Estetikanya ini saja, lebih kalau bahasa ini eye catching saja. Iya, warna. Terlihat lebih ini dia hidup, semarak dia. Semarak. Nah, jadi lebih pada itu aja Ustadz Hendri, tak ada yang lain-lain. Spirit merah putih juga barangkali Ustadz. Ya, saya selalu pakai baju putih, pakai topi merah, bahwa ini juga bagian dari nasionalisme. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Terus yang kedua Ustadz, ini terkait dengan beberapa media, di antaranya Republika itu di hari Selasa 27 September yang lalu. Itu menyampaikan bagaimana Ustaz Somad bercerita tentang pengalaman mengikuti kajian Syekh Yusuf Al-Qaradawi di Mesir. Pada saat yang sama Syekh tidak diperbolehkan masuk Mesir oleh pemerintah. Bisa dielaborasikan pandangan beliau ya atas hal almarhum ya. Ustaz menyampaikan tentang bagaimana pandangan Ustaz tentang Ustaz Yusuf Qaradawi yang baru saja hari Senin yang lalu meninggal dunia. Barangkali bisa kita bahas sedikit. Beliau seorang ulama kontemporer, modern dari Al-Azhar. Kita tahu bahwa ciri Al-Azhar itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian fikihnya bermazhab. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mazhabnya Hanafi, rasionalis. Yang ketiga bertasawuf. Jadi tazkiyatun nafs, kesucian hatinya itu mengikuti tasawuf ulama seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Makanya Syekh Yusuf Qaradawi menulis satu buku itu ada saya simpan, Al-Imam Al-Ghazali baina naqidihi wa madihihi wa naqidihi. Imam Ghazali antara orang yang mengkritik dan yang memujinya. Jadi saya mengutip banyak sekali pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, khususnya buku beliau Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Bahkan saya ada menulis buku 30 fatwa seputar Ramadan. Itu bunga rampai. Memang saya ambil dari 3 ulama yang saya kagumi. Pertama, Syekh Atiyah Sakhar, Mufti Al-Azhar. Yang kedua, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yang ketiga, Syekh Ali Jum'ah, Hafizahullah. Jadi, saya kombinasikan menjadi 3. Saya amat sangat kagum. Secara umum, yang pertama, tentu saja karena basic pendidikan beliau sampai doktor di Al-Azhar. Yang kedua, sangat produktif dalam menulis dan menyampaikan. Ada orang ini menulisnya hebat, tapi untuk menyampaikan kadang kurang menarik. Ada orang orasi, hebat orator, tapi bukunya kurang. Syekh Yusuf Al-Qaradawi seimbang, kedua-duanya. Bahkan dulu di awal-awal Maharatul Istima', bagaimana cara mendengar itu, karena beliau kalau ngomong pakai bahasa fusha, bukan bahasa Arab yang formal. Jadi mudah kita untuk mencerna omongan dia itu waktu pertama sampai di Mesir. Saya senang sekali. Lalu kemudian beliau moderat dalam masalah tasawuf. Beliau ceritakan bagaimana tasawuf dalam Islam, ada yang menyimpang, bahwa tasawuf ini aslinya lurus. Itu jadi beliau meluruskan cara berpikir. Kemudian bagaimana perhatian Islam terhadap politik. Kemudian beliau menjadi pemersatu di antara ulama sampai menjadi ketua Ikatan Ulama Dunia. Dan ketika beliau datang musim panas ke Kairo, karena anak-anak beliau di Mesir, terjadi gesekan dengan rezim Husni Mubarak zaman itu. Tapi beliau di musim panas, bulan Agustus libur, tetap diperkenankan pulang. Dan beliau buat satu pengajian. Ketika kami mendengar berita itu, ada satu masjid namanya Masjid Yasmin yang didirikan oleh Persatuan Artis-Artis Mesir. Kebetulan Ibu Yasmin ini artis yang bertaubat
anak dari seorang qori yang suaranya selalu kita dengar di Pekanbaru ini, Tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Itu suara Syekh Khalil Al-Husari. Jadi Syekh Khalil Al-Husari punya anak namanya Yasmin. Beliau ini mengkoordinir artis-artis taubat. Dan Syekh Yusuf Qaradawi datang ke masjid itu. Kami mendapat berita itu, kami pun datang beramai-ramai tahun 1999. Orangnya Masya Allah, tabarakallah, ramah, bisa kita ngobrol, tak terpikir bagaimana ulama dunia internasional, alim kabir, ulama sangat hebat. Tapi kita bisa, sementara kami waktu itu baru anak kuliah tingkat 1, bisa ngobrol dengan beliau, bisa jadi terkesan dengan beliau. Mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di Jannatul Firdaus. Amin, amin, amin. Kemudian ada satu quote dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan begini: tidak cukup bagi seorang muslim yang menjadikan Al-Quran hanya untuk kesolehan pribadinya saja, yaitu akidah yang lurus, ibadah yang benar, baik dalam berinteraksi, namun membiarkan ketika al-haq, kebenaran dikalahkan dan kebatilan menjadi pemenang, kebaikan sirna, kebatilan yang terang-terangan dan merajalela, ya, kebatilan yang terang-terangan dan merajalela, sementara dia diam tak bergerak, bisu tak berbicara, tidak mengupayakan segala kemampuan yang dimilikinya. Mungkin komentar Ustaz terkait dengan quote ataupun ungkapan dari Yusuf Qaradawi ini dengan kondisi kita saat ini di Indonesia. Seorang ulama, Imam Nawawi, ahli hadis, mengutip pendapat Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebaikan diinjak-injak, maka dia adalah setan bisu. Jadi hampir semua ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak ada yang mengajarkan diam melihat kebatilan. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Allah mengatakan kuntum khairu ummah, kamu ini umat yang paling baik. Kapan menjadi umat yang paling baik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang buat munkar, wa tu'minuna billah. Tapi kan hari ini kalau ada orang larang mungkar, dia tidak dianggap sedang menjalankan agama. Dia dituduh punya agenda politik, ingin menjatuhkan kekuasaan, rese, dan lain sebagainya. Jadi hidup ini sebenarnya adalah as-sira' bainal haqqi wal batil, konflik antara hak dan batil. Jadi kalau kita sebagai ustadz, sebagai qori, sebagai ulama, yang paling selamat itu sebenarnya ya jelaskan aja tentang darah haid, darah nifas, darah wiladah, darah nyamuk, darah jerawat, darah bisul. Orang nggak akan marah. Orang marah ke saya karena saya menjelaskan 3 hal. Perbaiki pendidikan, masukkan anak pesantren, perbaiki ekonomi, belanja ke warung tetangga. Kalau kita belanja, nawarnya jangan membunuh, karena anak dia mau sekolah. Kenapa ketika di restoran mahal, dia pulangkan uang 50, ambil aja Pak, nggak apa-apa. Tapi kenapa ketika belanja di warung tradisional nawar 2.000 merasa beruntung? Itu yang selalu saya sampaikan. Lalu kemudian pilih orang baik untuk menduduki posisi yang baik. Mencoblos kertas itu adalah persaksian di hadapan Allah. Itu saya ambil dari Syekh Yusuf Qaradawi. Nama bukunya Min Fiqhid Daulah, dicetak oleh Darussyuruk, warnanya hijau tua. Di situ dia katakan bahwa mencoblos kertas itu adalah, kata beliau, syahadah, kesaksian. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan 3 dosa besar di antara dosa besar? Yang pertama, al-isyraku billah, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Selalu saya kutip pendapat Syekh Yusuf Qaradawi bahwa ketika Anda mencoblos karena mengambil serangan pajar, karena menerima uang, maka itu adalah kesaksian palsu. Jadi ketika beliau meninggal, saya dapat berita itu, saya posting, mungkin harian portal mengambil berita dari postingan di Instagram. Betul. Saya pikir itu mudah-mudahan jadi Insyaallah. dakwah. Alhamdulillah. Jadi kembali kita akan membahas tentang sektor usaha atau bisnis tadi Ustaz, yang terkait dengan bagaimana membangun usaha di era milenial hari ini. Silakan Ustaz. Ketika COVID menyerang, maka satu sisi banyak usaha yang tumbang karena tidak ada interaksi. Tapi jangan lupa, kalau kita lihat di sisi lain,
justru tumbuh model usaha-usaha baru. Pelayanan online, orang tidak perlu buka ruko, tidak perlu punya tempat. Banyak sekali usaha-usaha baru yang langsung delivery antar ke rumah dan lain sebagainya. Jadi memang fi kulli harakah barakah. Setiap ada gerakan pasti ada keberkahannya. Maka diam itu sesungguhnya adalah mati sebelum mati. Dalam Islam kita tidak diajarkan diam. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua binatang, semua makhluk yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Makna kata dabbah menurut ahli tafsir adalah yang bergerak. Cacing dalam tanah tidak berkaki, tidak bermata, tidak bertelinga, tapi kalau dia bergerak dia makan. Allah jamin. Allah jamin. Ya. Jadi ketika ada gerakan, maka di situ akan ada pertumbuhan ekonomi. Makanya orang yang tidak menginvestasikan uang, dia diumpamakan seperti sumur yang airnya tidak pernah diambil. Jadi air itu butek, berminyak, bau, busuk. Tapi kalau dia diambil, akan ada sirkulasi. Makanya Islam dilarang menyimpan uang. Apalagi sampai membungakan uang. Dia mesti menginvestasikannya. Ketika diinvestasikan dengan cara yang benar, mudharabah bagi hasil, maka setelah investasi itu doanya lebih khusyuk. Karena dia akan mendoakan saudaranya yang selama ini tidak peduli, dia mendoakan. Karena kalau sampai rugi, dia juga ikut rugi. Selama ini dia tidak begitu peduli dengan kesehatannya. Setelah itu dia tanya, gimana, apa kabar, sehat? Karena kalau sampai ini sakit, mati, habis duit dia. Nah, jadi begitulah Islam membuat hubungan manusia itu tidak hanya sekedar ibadah. Jadi hari ini kenapa hubungan di masjid itu kering? Karena hanya sebatas sholat. Orang tidak kenal. Salam kanan, salam kiri, air minumnya milik orang lain, sajadahnya milik orang lain, alas sarungnya milik orang lain. Padahal itu kan potensi ekonomi ya, di beberapa tempat. Di beberapa tempat kalau saya tausiah, kita lepas itu merek air minum karena tidak mau menjadi iklan gratis. Hanya di beberapa tempat ada yang memang milik pondok pesantren, milik ekonomi umat, punya kontribusi terhadap fakir miskin duafa. Dari mulai air minum, makanan, snack makanan ringan, kain sarung, sajadah, mukena. Kenapa tidak? Pasar umat Islam besar sekali. Jadi kalau setiap masjid itu punya pengajian, satu kota berapa masjid, satu masjid berapa jamaah, maka amat sangat bisa. Yang mengiklankannya siapa? Ustadz. Jadi saya selalu, kalau orang heran melihat posting-posting di Instagram itu, isinya adalah ingin membangkitkan ekonomi umat. Jadi digitalisasi tidak menghambat, justru makin. Adapun jual beli melalui online dan sebagainya, ulama sudah membahas itu bahwa innamal bai'u an taradin, jual beli itu sama-sama ridha. Dulu sama-sama ridho itu menunjukkannya saya jual ini sekilo harganya 12.000 tunai, saya terima sah. Tapi kemudian dengan perjalanan masa zaman berubah dari ijab dan qabul menjadi mu'atah. Mu'atah ketika dia berikan barang, sesungguhnya dia sudah ridho untuk memberikan barang itu dengan kompensasi uang yang dia terima. Maka disebut dengan jual beli mu'atah. Mu'atah yang punya uang memberikan uangnya, yang punya barang memberikan, sah jual belinya. Nah sekarang sebelum transaksi itu terjadi, dia klik OK, transfer, itu ada pasal-pasalnya semua. Nanti kalau barang ini tidak sama dengan aslinya, bisa dikembalikan, ada alamatnya. Kalau ini di Jakarta, bisa komplain cabang di Pekanbaru, dengan lengkap dengan pasal-pasalnya. Kalau aman, tidak ada unsur tipu, maka transaksi selamat dari 3. Tidak ada unsur ghish, tipu, tidak ada unsur zulm, aniaya, tidak ada unsur horror, gambling. Maka selamatlah akad jual beli itu, dan kita sudah melaksanakan. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya hanya menguatkan hati kita bahwa kita tidak salah. Baik pelaku ekonomi, konsumen, produsen, sama-sama meyakini, oh ternyata kami tidak salah. Tapi kan kekhawatiran orang hari ini lebih pada ritual ibadah. Adapun ekonomi dianggap bukan bagian dari ibadah. Padahal dalam Islam ibadah itu dibagi 2, ibadah mahdah, sholat, puasa, baca Quran, zikir. Tapi ada yang bukan ibadah bernilai ibadah.
Makanya dikatakan at-tajir, as-saduq, al-amin, pedagang yang jujur, amanah. Ma'an nabiyyin, kalau mati dia akan bersama para nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-salihin, bersama orang saleh. Ini motivasi nih untuk jadi pengusaha Ustaz ya, jadi entrepreneur. Ya. Insyaallah. Seringkali ulama tasawuf dikambing hitamkan, ulama tasawuf meninggalkan dunia, tasawuf tidak peduli kepada ekonomi. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah diceritakan tentang seorang ulama tasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi. Dia punya toko. Dia datang ke tokonya, dia buka pagi, ada pembeli dia layani, tak ada dia sholat sunat. Ada pembeli dia layani, tak ada dia pun sholat sunat. Lengkap 400 rakaat, dia pulang ke rumah. Supaya nanti kalau ditanya Allah SWT, usahamu apa? Dia punya usaha. Begitu juga dengan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, dia punya usaha. Lalu kemudian pakaiannya bagus. Diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kata orang, kamu kan ulama, kenapa bajumu bagus? Kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, bajuku ini mengajak orang untuk takut kepada Allah. Bajumu membuat orang lari dari Allah. Jadi kalau kita bersih, pakaiannya bagus, orang melihat, oh ternyata Islam itu begitu ya. Ustadz Henry Munib belum bicara, mungkin orang udah mau masuk Islam. Lihat, tengoknya bersih, punya usaha, punya sekolah, punya bisnis. Tapi kalau mengantungkan hidup, kemudian pula kotor, orang tidak tertarik. Islam ini produk bagus, tapi bintang iklannya tidak menarik. Jadi kalau ada orang produk, harus ada brand ambassador yang harus menarik. ada. Brand ambassadornya itu adalah umat Islam. Terakhir Ustaz, terkait dengan ekonomi ini, ada satu potensi ekonomi yang jarang sekali dibicarakan, yaitu wakaf Ustaz. Ya. Jadi kita punya yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau di Al-Fikri ini, dan kita punya program-program wakaf yang hari ini kita punya Riau Berwakaf yang alhamdulillah saat itu kita mengundang Pak Gubernur, dan alhamdulillah pada saat itu Ustaz Rashid sebagai ketua yayasan, sebagai ketua panitia. Dan saya bilang kepada beliau, nanti satu waktu ya Ustaz Rashid akan menjadi ketua BWI Riau menggantikan Pak Masrul Kasmi ketika itu. Ternyata kejadian Ustaz. Ya. Itu saya punya satu gambaran pada saat itu seperti itu. Sehari ini alhamdulillah ada tanah yang 7,5 hektar yang di Mall SKI itu Ustaz, sudah diberikan oleh Pak Hamdan Said untuk menjadi kawasan terintegrasi. Ada mall syariahnya, ada rumah sakit Islamnya, ada hotel yang berbasis Islam dan seterusnya. Ini adalah potensi wakaf. Barangkali Ustaz bisa menyampaikan bagaimana kita membangun ekonomi dengan berbasis wakaf Ustaz. Karena saat ini saya sedang program doktoral, saya sedang siapkan untuk mengaitkan antara wakaf dengan membangun ekonomi umat. Artinya membangun ekonomi dengan menggunakan salah satu yang jarang dipakai kan biasanya sedekah, infak, sedekah ya. Seperti itu, wakafnya itu kurang. Mungkin boleh Ustaz sampaikan bagaimana potensi wakaf ini dan agar umat ini mulai membangun ekonomi dan bisnis itu yang berbasis wakaf. Dasar wakaf itu hadis riwayat Umar bin Khattab, kata Nabi, habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Pokoknya ditahan, hasilnya dimanfaatkan. Misalkan wakaf ruku, habbasta aslaha, pokok ruku itu menjadi wakaf. Hasilnya diputar untuk umat. Saya wakafkan ruko ini, harganya 1 miliar. Lalu kemudian disewa orang 1 tahun 50 juta. Yang 50 juta inilah dipakai untuk keperluan. Pokoknya tidak boleh dikurangi. Nah, jadi sekarang kalau udah cerita wakaf, biasanya wakaf tanah kuburan, wakaf mati semua. Padahal wakaf itu mestinya di atas tanah wakaf itu dibangun rumah sakit, di atas tanah wakaf itu dibangun mall, di atas tanah wakaf itu dibangun hotel syariah yang hidup. Hasilnya dipergunakan untuk umat. Pengelola wakaf namanya nazir itu mendapat hak 10% dari keuntungan. Jadi memang
potensi wakaf kita besar. Hanya saja pengelola wakaf ini masih belum lagi dapat yang seperti diajarkan dalam ajaran Islam. Kebanyakan kalau sudah wakaf itu tak jelas lagi entah kemana arahnya, akhirnya hilang, umat pun sudah lupa, dan itu akan menjadi amanah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wakaf ke depan menjadi lebih baik, insya Allah. Baik, terakhir yang kaitannya tidak mungkin dengan dua hal yang kita bahas ini, ada beberapa permintaan Ya. tentang yang tadi Ustaz sampaikan, 3 hal: pendidikan, ekonomi, politik. Jadi publik saat ini melihat ya bagaimana beberapa tahun lalu Ustaz Abdul Somad bertemu dengan beberapa tokoh nasional, seperti Pak Yusuf Kalla, Pak Rocky Gerung, Pak Habib Rizik, Pak Habib Salim, Pak Anies Baswedan, Pak Gatot Nurmantio, dan lain-lain. Ini barangkali bisa Ustaz sampaikan ya, seperti apa sebetulnya peta politik untuk umat kita hari ini, dan barangkali boleh dielaborasi terkait dengan hal ini. Walaupun mungkin pembahasan nggak ada, tapi saya pikir saya terinspirasi dengan Ustaz tadi. Satu lagi mungkin kurang nih, kita angkat ya. Walaupun nanti insya Allah kita akan coba ya, mudah-mudahan Hendrik Munir Podcast ini berkembang terus. Karena ada Ustaz tadi, ada tambahan Ustaz. Ini kalau sebelumnya saya bahas 2, ini yang ketiga ini menarik nih. Silakan Ustaz, terkait dengan hal yang terkait dengan bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang ada saat ini. Bagi saya bertemu dengan tokoh-tokoh itu penting karena tidak hanya bertemu person, di belakang mereka banyak manusia yang terinspirasi, bagian dari lovers yang senang, tapi tak terlepas juga ada haters, orang-orang yang benci. Jadi saya setiap tempat memang bersilaturahim dengan ulama, dengan para habaib, dengan para kiai, dengan para pemimpin daerah, termasuklah tokoh-tokoh yang Ustadz Hendrik Munir sampaikan tadi. Yang saya bicarakan tidak lebih tidak kurang dari bagaimana umat ini ke depan lebih baik. Secara umum, isi ceramah dengan isi dialog sama saja. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Mereka dengar, alhamdulillah kita sudah lepas di hadapan Allah. Jangan sampai tidak tersampaikan. Kita hari ini hidup di suatu zaman kita merasakan sesuatu tapi tidak bisa menceritakannya. Saya tidak ingin itu terbawa dalam mimpi. Saya ingin saya sampaikan, saya ceritakan, setelah itu saya plong. Jadi bahwa selalu bahkan tidak ketemu tapi saya sampaikan. Bupati, gubernur, wali kota, presiden, DPR RI, DPD, ketika jabatan masih ada, pakailah untuk menolong agama Allah. Jangan nanti setelah tidak ada baru bolak-balik itu saya sampaikan. Orang yang mengerti pesan yang ingin saya sampaikan, dia paham. Orang yang tidak mengerti, apa ini ngaji kok cerita itu? Loh. Jadi di bayangan dia ngaji itu hanya membahas masalah air suci mensucikan, air mata air. Itu bagian dari kajian. Ada namanya fikih ibadah, ada namanya fikih muamalah, ada namanya fikih siasat, ada namanya fikih jihad, ada namanya fikih iktisad. Semua itu mesti disampaikan. Walaupun tidak dalam mata kuliah terbatas ruang kelas. Bagi saya, kata orang Minangkabau, alam tak kambang menjadi guru. Kita tak terbatas dengan ruang dan waktu. Mudah-mudahan termasuklah podcast bersama Ustadz Hendrik Munir bagian dari mencerdaskan umat dan bangsa. Alhamdulillah. Dan terkait dengan tema yang ketiga ini ya, itu ada yang mengatakan ini saat ini tentang capres Ustaz. Ya. Ada yang menduga Ustaz Abdul Somad ini mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun ada beberapa ulama cidikawan yang memiliki perbedaan pilihan seperti Bang Roma Iroma. Ini beberapa yang masukannya. Seperti apa kira-kira pendapat Ustaz Abdul Somad? Kita hidup di negara demokrasi. Ya. Di negara demokrasi berbeda pilihan itu sesuatu yang biasa. Jadi dalam dunia demokrasi orang akan menjual ide bahwa ada terjadi ada orang yang tidak menjual ide yang namanya sepak bola, ada outside, ada handball dan lain sebagainya. Itu diawasi, ada pengawasnya. Asal jangan
wasit ikut main bola, itu yang berbahaya. Jadi kalau jadi wasit ya posisikanlah harus di tengah-tengah. Jadi Wasit itu kata wasatan saja. wasata, dia menjadi Dia harus penengah. di tengah dia. Kalau penengahnya juga tidak di tengah, itu bukan penengah lagi. Bukan penengah dia. Insyaallah. Jadi orang yang mengerti politik, mengerti demokrasi, sesuatu hal yang biasa. Kita bukan kerajaan. Iya. Jadi Bukan monarki. yang berbahaya itu orang sudah hidup 2022, tapi dia masih lagi merasa di bawah kerajaan Siak Sri Indrapura. Jadi dia kaget. Loh, Iya. kok begini? Ente hidup di 2022. Ente tinggal sejak 1946. Sultan Syarif Kasim sudah menyerahkan negeri ini ke Insinyur Soekarno. Kita tinggal di negara demokrasi. Berpikirlah secara demokrasi. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Abdul Somad atas kesediaannya untuk hadir di Henry Bonnet Podcast ya. Jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan dapat pencerahan buat seluruh pendengar dan pemirsa Henry Bonnet Podcast ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa ya terinspirasi dengan 3 hal ya. Jadi saya ini selama ini bicara 2, tidak saya bicarakan yang ketiga, tapi yang ketiga ini nampaknya memang harus kita bicarakan, yaitu tentang pendidikan yang pertama, yang kedua ekonomi ya atau kewirausahaan, dan yang ketiga ini adalah politik. Nah ini insya Allah ya saya kayaknya harus mulai juga mulai bergerak ke arah ini, dan mudah-mudahan ya tadi perbincangan kita ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Amin. Ya jazakallahu khairan sekali lagi Ustaz Abdul Somad ya, mudah-mudahan para pendengar dan pemirsa dari Henry Bonnet Podcast kita akan bertemu kembali di Henry Bonnet Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.